Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan e-health di Indonesia dan di berbagai negara. Peran e-health di Indonesia membutuhkan dorongan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, lembaga pendidikan, dan pihak swasta agar bersama-sama mampu mensosialisasikan penggunaan e-health ke berbagai daerah, terutama ke pelosok daerah yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Definisi: kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar setiap orang dapat hidup produktif. Asas dan tujuan: pembangunan kesehatan berdasarkan pri kemanusiaan, keseimbangan manusia, manfaat perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban, keadilan, serta gender. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan memiliki akses sumber daya kesehatan yang sama. Lalu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berperan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata. Materi selanjutnya ada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Kegiatan ini meliputi pengenalan warga sekolah, pengenalan visi misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib sekolah, serta kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan pras telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional menggunakan teknologi informasi komunikasi, mencakup pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekam medis. Kewajiban fasilitas kesehatan. Semua fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri oleh tenaga medis wajib menerapkan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember tahun 2023. Materi selanjutnya yaitu kebijakan e-health di Indonesia. Visi: meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi: membangun e-kesehatan sebagai bagian integral dari transformasi dan peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan menerapkan inovasi e-kesehatan serta menyediakan sistem elektronik kesehatan yang efektif, handal, aman, dan inovatif untuk mendukung seluruh komponen sistem kesehatan. Selanjutnya, kebijakan e-health di berbagai negara. 1. Amerika Utara. Amerika Utara telah menjadi yang terdepan dalam penerapan telehealth dengan meluaskan penggunaan platform telemedicine. Eropa. Negara-negara Eropa telah menerapkan telehealth sebagai sarana untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Ketiga, ada Asia Pasifik. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam adopsi telehealth, didorong oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan layanan kesehatan. Dan yang keempat, Afrika. Praktik telehealth di Afrika ditandai dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah yang kurang terlayani. Kasus yang pertama, pemerintah Inggris melalui National Health Service meluncurkan program digitalisasi kesehatan nasional yang mencakup rekam medis elektronik. Namun, banyak rumah sakit di daerah yang tertinggal dalam penerapan karena kurangnya sumber daya dan tenaga IT. Karena kurangnya sumber daya dan tenaga IT, apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan EHR secara nasional? Di mana pembahasannya? Ketimpangan infrastruktur. Rumah sakit di daerah terpencil ataupun kecil memiliki koneksivitas dan SDM terbatas. Selanjutnya ada resistensi pengguna. Tenaga medis enggan beradaptasi karena kompleksitas sistem. Dan selanjutnya ada integrasi sistem lama. Kasus yang kedua, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan transformasi digital sektor kesehatan tahun 2021 yang dikenal dengan Satu Sehat Platform. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data kesehatan masyarakat, fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, dan aplikasi kesehatan digital di dalam satu ekosistem nasional. Namun implementasi di lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Yang pertama, infrastruktur internet yang tidak merata, rendahnya literasi digital karena kesehatan.
Yang dimana pertanyaannya, jelaskan 2 strategi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan Satu Sehat. Dimana pembahasannya yaitu 1. Pemerintah perlu menerapkan Phased Implementation Plan dalam prioritas integrasi di wilayah dengan kesiapan tinggi terlebih dahulu. Yang kedua ada peningkatan kapasitas SDM kesehatan digital. Kasus selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang melaksanakan program transformasi digital kesehatan sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional tahun 2021 sampai 2024. Program ini mencakup penerapan aplikasi Satu Sehat, sistem rekam medis elektronik terintegrasi, serta peningkatan telemedicine di fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Namun laporan lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% puskesmas di luar Jawa yang telah memiliki koneksi internet stabil. Di mana pertanyaannya, jelaskan 3 peran utama e-health dalam mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia. Yang dimana pembahasannya 1. Integrasi data dan informasi kesehatan nasional. 2. Akses layanan kesehatan yang lebih merata. Yang ketiga, efisiensi administratif dan pengawasan program kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Topik yang pertama ada manfaat telemedicine. Telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh telah menjadi solusi penting dalam meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan telemedicine. 1. Aksesibilitas yang lebih baik. 2. Efisiensi dalam pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan keterlibatan pasien. 4. Pengurangan resiko penularan penyakit. 5. Pelatihan dan edukasi kesehatan. 6. Potensi penghematan biaya. Dan yang ketujuh ada dukungan hukum dan etika. Selanjutnya, tantangan telemedicine. Pertama, infrastruktur yang terbatas. Dalam beberapa wilayah terutama di daerah terpencil, ketersediaan infrastruktur untuk menghubungkan pasien dan dokter secara virtual masih sangat terbatas. 2. Ketersediaan dan kualitas jaringan. Kualitas jaringan dan kecepatan internet menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Yang ketiga, masalah regulasi. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth masih belum seragam di seluruh negara. Yang keempat, ada perlindungan privasi dan keamanan data telemedicine dan telehealth melibatkan transfer data medis sensitif melalui internet dan jaringan lainnya. Dan yang kelima, ada keterbatasan aksesibilitas teknologi. Beberapa pasien mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine ataupun telehealth. Selanjutnya, manfaat telemedicine dalam berbagai aspek. 1. Aspek medis. Dengan teknologi ini, tenaga medis dapat memberikan perawatan klinis kepada pasien di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses layanan. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Telemedicine mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik seperti ruang praktik atau ruang tunggu, sehingga menekan biaya operasional rumah sakit atau klinik. 3. Aspek sosial. Kemudian, kemudahan akses, fleksibilitas waktu, keamanan dan kenyamanan membuat pasien merasa lebih terlibat dalam perawatan, meningkatkan kepuasan mereka sekaligus mengurangi resiko penularan penyakit. Dan keempat, ada dampak pada sistem layanan kesehatan. Hadirnya teknologi telemedicine dapat menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya, teknologi yang mendukung telemedicine. 1. Aplikasi telemedicine. Aplikasi telemedicine saat ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan layanan medis jarak jauh melalui komunikasi audio, visual, dan data seperti konsultasi, diagnosis, perawatan, hingga pertukaran informasi medis. 2. Perangkat medis jarak jauh. Teknologi tersebut adalah teknologi telemedicine. Sistem ini bisa memudahkan dokter puskesmas untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit. Dan yang ketiga, ada sistem keamanan data. Sistem keamanan data dalam telemedicine menjadi faktor kunci untuk menjadi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kesehatan pasien yang sangat sensitif. Kasus yang pertama, Rumah Sakit T di Kota Bandung menghadapi lonjakan pasien selama pandemi. Banyak pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi merasa khawatir datang langsung ke rumah sakit karena resiko penularan. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen rumah sakit memutuskan untuk menerapkan layanan telemedicine. Melalui aplikasi mobile, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara daring, menerima resep elektronik, serta mengatur jadwal pemeriksaan lanjutan. Jelaskan manfaat telemedicine bagi rumah sakit dan pasien dalam kasus di atas, di mana pembahasannya, akses layanan kesehatan lebih mudah tanpa harus datang ke rumah sakit. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya transportasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keamanan terutama bagi pasien dengan penyakit kronis atau morbiditas terbatas.
Kasus selanjutnya, Rumah Sakit S berlokasi di kota besar dan baru saja meluncurkan layanan telemedicine untuk pasien di daerah terpencil. Dalam layanan ini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi di smartphone. Namun, setelah 1 bulan berjalan, rumah sakit menghadapi beberapa masalah, yaitu koneksi video sering terputus saat konsultasi berlangsung. Sebutkan dan jelaskan teknologi-teknologi utama yang dapat mendukung implementasi telemedicine agar permasalahan dapat diatasi. Nah, di mana pembahasannya yaitu Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat medis pasien seperti alat pengukur tekanan darah, glukometer, atau oximeter agar data terkirim otomatis ke sistem rumah sakit. Yang kedua ada cloud computing, menyimpan data pasien, hasil pemeriksaan, dan rekam medis secara online dan terintegrasi. Kasus yang terakhir, startup kesehatan bernama Medilink mengembangkan platform telemedicine yang memungkinkan pasien di berbagai daerah di Indonesia untuk berkonsultasi dengan dokter secara daring. Platform ini menyediakan layanan video call, resep digital, dan pembayaran online. Namun setelah beroperasi selama beberapa bulan, Medilink menghadapi beberapa kendala. Sebagai dokter yang melayani tidak memiliki izin praktik telemedicine resmi dari Kementerian Kesehatan. Di mana pertanyaannya, identifikasi tantangan regulasi utama yang dihadapi Medilink di dalam kasus tersebut. Ini mana pembahasannya, perizinan praktik telemedicine. Yang kedua, validitas resep elektronik, keamanan dan lokasi data, serta ketidakharmonisan regulasi pusat dan juga daerah.